Kita geser nih ke wilayah Medan, Cekiders. Nih maling modusnya agak lain loh. Sebelum beraksi, si maling terlihat turun dari mobil. Kondisi ramai nggak ngaruh nih bagi si maling, Cekiders. Nyatanya, si maling tetap pede menggasak motor curiannya dari area parkir tuh. Zaman sekarang, kalau parkir motor jangan asal, Cekiders. Lengah sedikit saja, siapa yang tahu bisa jadi korban aksi curanmor berikutnya, Cekiders. Motor yang terparkir dengan minim pengawasan ini jadi sasaran empuk bagi pelaku curanmor. Tanpa susah payah, pelaku berhasil menggasak motor curiannya. Inilah rekaman CCTV di kedai makanan ayam goreng di Ilir Barat 1 Kota Palembang yang viral di media sosial. Awalnya pelaku memesan 2 bungkus potong ayam goreng. Saat karyawan kedai hendak menyerahkan pesanan, bukannya membayar, pelaku malah menakut-nakuti pegawai kedai dengan pistol yang ada di pinggangnya. Tidak hanya itu, pelaku juga meminta sejumlah uang kepada korban. Korban yang ketakutan terpaksa menyerahkan uang Rp100.000 dari laci kasir dan 2 bungkus ayam yang awalnya dipesan pelaku. Kami dari sofa ini, soalnya kami pegawai juga di sini. Baru kalau kalian tidak ngasih, aku keluarin senjata ini. Dikeluarinnya senjata itu? Tidak dikeluarin, cuma ditunjukin. Oh, ditunjukin. 100.000. Ya, duit 100.000 sama ayam. Pemilik kedai sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku masuk ke dalam masjid di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Pria tersebut lalu menuju ke arah tas yang ada di dekat pintu. Saat membuka tas mencari barang berharga, ada jemaah lain yang melihat tetapi mengira tas tersebut milik pelaku sehingga membiarkannya. Pemilik tas baru menyadari handphone dan uang tunai raib dicuri setelah selesai sholat dan melihat tas telah terbuka. Menurut keterangan pengurus masjid, pelaku merupakan warga sekitar masjid. Terus sholat, uang sholat dia mulai ambil api langsung keluar. Oh, itu tas jamaah ditaruh di belakang. Iya. Oh. Dari rekam CCTV itu Kenal nggak Pak pelakunya? Kenal nggak Pak dari rekaman CCTV itu? ya uang sinilah kenal. Kenal ya. Sudah sering Pak pelaku itu masuk ke masjid ini melakukan Sering. Meski pelaku diduga merupakan warga sekitar masjid, akan tetapi belum diketahui apakah korban telah membuat laporan polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 30 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Banjir di Grobogan membuat mobil ambulans yang membawa jenazah dari rumah sakit terpaksa diangkut dengan truk towing untuk melintasi genangan. Sementara di Semarang, petugas NI bersiaga di rumah sakit untuk menolong pasien dan pengunjung dengan menggunakan perahu karet akibat banjir Kali Gawe yang belum surut. Mobil ambulan RS Yakum Purwodadi yang membawa jenazah didorong bersama-sama oleh petugas TNI dan karyawan rumah sakit ke atas truk towing yang disediakan Kodim 0717 Grobogan untuk membantu evakuasi di tengah banjir. Setelah melewati area banjir, mobil ambulans kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah duka. Pihak rumah sakit sangat terbantu karena tidak berani mengambil resiko ambulans menerjang banjir yang dapat berakibat ambulans mogok. Karena emang tidak bisa melintas? Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Terus tadi upaya yang dilakukan dari pihak TNI gimana? Dari pihak TNI membantu mengevakuasi, menaikkan
ke towing, dibantu ada lima anggota. Di Semarang, petugas TNI Koramil 06 Genuk dengan menggunakan perahu karet membantu warga yang hendak menuju rumah sakit lantaran jalur Pantura Kaligawe masih tergenang banjir. Ketinggian genangan yang mencapai 80 cm, hanya kendaraan besar seperti truk yang mampu melintas. Kami standby-kan di sini, mereka juga sudah siapkan untuk akomodasi, tempat, serta buka puasa, sahur juga di sini. Sahur bersama pasien dan bersama dan dokter yang ada di sini. Hingga Sabtu sore, kondisi banjir di Jalan Kaligawe masih parah. Meski telah dilakukan penyedotan air melalui pompa, akan tetapi genangan air tidak kunjung surut. Dari Grobogan dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan disertai angin kencang di Pandeglang, Banten menumbangkan sebuah pohon kelapa setinggi 25 meter dan menimpa sebuah rumah warga. Angin kencang juga menerjang permukiman warga di pesisir pantai Dusun Parenggi, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, hingga menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Sebuah pohon kelapa dengan tinggi 25 meter tumbang setelah diterpa angin kencang dan menimpa sebuah rumah warga hingga mengalami kerusakan parah. Tidak hanya itu, seluruh isi rumah juga rusak. Warga sekitar pun akhirnya bergotong royong membersihkan puing-puing rumah yang hancur tersebut. Beruntung saat kejadian seluruh keluarga korban tengah berada di luar rumah. Angin kencang juga menghantam permukiman warga di pesisir pantai Dusun Parengki, Desa Tasiwali, Supa, Pindrang, Sulawesi Selatan. Puluhan rumah warga rusak serta menumbangkan sejumlah pohon. Angin puting beliung ini muncul dari arah pesisir pantai dan menghantam permukiman warga. Tapi sebelumnya ada angin memang atau bagaimana, Pak? Tidak ada angin sama sekali, Pak, sebelumnya. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba saja ini, Pak. Nah, saat angin masuk di pemukiman itu terputar, Pak? Terputar kan? Iya, terputar itu. Nah, terus dia kena rumah-rumah warga ini, Pak? Iya, kena rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara pihak terkait masih mendata kerusakan yang terjadi akibat bencana angin puting beliung tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Wakatobi merusak sejumlah rumah di Pulau Wangi-Wangi pada Sabtu pagi. Bahkan 3 buah rumah di Desa Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara ambruk ke laut. Salah seorang korban di Desa Nelayan Bakti menceritakan melihat angin berhembus kencang. Ia memanggil anak istrinya untuk segera meninggalkan rumah. Namun naas, sebelum keluar rumah langsung roboh ke laut bersama istri dan 3 anaknya, yang 1 diantaranya masih bayi. Istri dan ketiga anaknya selamat, namun mengalami trauma dan luka ringan. Warga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang ambruk. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, pegiat media sosial kembali dihebohkan oleh aksi emak-emak bertaster membanting ular besar. Diduga emak-emak ini kesal karena ayam ternaknya dimakan ular besar tersebut. Digadang sebagai ras terkuat di bumi, mama ini dengan berani memegang ular hingga membantingnya beberapa kali. Dalam cuplikan video terdengar dengan samar suara mama ini emosi dengan ular yang membuatnya tidak bisa tidur. Tampak di perut ular ada bagian yang membesar, diduga ular tersebut memakan ternak milik emak ini. Belum diketahui pasti di mana peristiwa ini terjadi, namun berdasarkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura. Setelah diunggah akun @infomdr, video ini viral banyak dikomentari oleh warganet. Ada yang memuji keberaniannya, namun ada juga yang menyayangi aksi mama ini membanting ular. Dari Madura, Jawa Timur, Diwan Muhammad Zahri, iNews melaporkan. Polres Purworejo, Jawa Tengah mengamankan puluhan kilo bahan peledak saat menggerebek pabrik mercon di Desa Dilem, Kecamatan Kemiri, di Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran sebuah ruko menelan korban jiwa 1 orang. Kedua berita tersebut kami rangkum dalam kilas berita berikut ini. Penggerebekan pabrik mercon rumahan berawal dari informasi masyarakat.
Pada saat penggerbekan, petugas mengamankan barang bukti ribuan petasan siap jual dan puluhan kilogram bahan peledak berupa serbuk mercon. Selain itu, tim Resmob Satreskrim Polres Purworejo mengamankan 3 pelaku untuk menjalani pemeriksaan. Sumur tua milik Pertamina Adera di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan bocor dan menyemburkan gas. Bau gas yang menyengat serta banyaknya gas yang keluar membuat warga sekitar panik. Aktivitas warga seperti petani, nelayan, dan penambang pasir untuk sementara dihentikan. Belum ada keterangan dari pihak terkait atas kejadian ini. Pemirsa, menyajikan menu berbuka puasa tentu menjadi kesenangan tersendiri bagi kita yang tengah menjalankan ibadah puasa. Nah, bagi Anda yang tidak sempat menyiapkan menu berbuka, di salah satu resto menyediakan menu berbuka puasa yakni nasi rames dan lontong sayur ala rumahan dengan rasa yang sangat nikmat. Seperti apa? Berikut liputannya. Pemirsa, bagi Anda yang bingung untuk menyajikan menu berbuka puasa untuk keluarga, nggak perlu bingung lagi. Karena di salah satu resto menyajikan menu berbuka ala rumahan yang sesuai dengan selera Anda. Seperti menu rames boplo dengan lauk yang bervarian, ada gado-gado dengan lauk ayam, sate, empal, telur, orek tempe, dan menu andalannya yakni lontong sayur boplo. Proses pembuatan lontong sayur sama seperti pada umumnya. Membutuhkan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri yang semuanya dihaluskan, serta salam, lengkuas, labu siam, buncis, irisan petai, garam dan gula, serta penyedap. Dan di resto ini untuk kuahnya menggunakan santan serta susu. Nah, ini dia lontong sayur boplo yang rasanya luar biasa. Selain itu, di resto ini juga menyediakan menu takjil seperti lontong atau buras, combro, lumpia, serta minuman segar seperti cincau hitam dan es campur. Jadi kita ada paket Ramadan, kita ada 2 macam, lontong sayur plus takjil sama nasi rames. Bumbu dari kita selalu menggunakan rempah-rempah terbaik dan memang diramu memang sesuai dengan resep dari founder kita Ibu Juliana Hartono yang sudah terbukti sukses melayani pelanggannya selama 54 tahun lebih. Berbagai menu yang ada di resto ini harganya sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp80.000 saja. Sudah lezat, murah pula. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bulan suci Ramadan, umat muslim di seluruh dunia memanfaatkannya untuk beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan melakukan ibadah umroh. Dan berikut liputannya. Seperti inilah suasana Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi pada Sabtu kemarin. Terlihat Ka'bah dipenuhi oleh para jemaah yang sedang melakukan umroh di bulan suci Ramadan ini. Jemaah umroh melakukan tawaf dengan berjalan 7 putaran penuh mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Selain itu, jemaah juga melakukan sa'i, yakni ritual bolak-balik 7 kali antara 2 bukit kecil Safa dan Marwah yang terletak di Masjidil Haram. Tahun ini, Arab Saudi meminta para jamaah untuk kembali mengenakan masker sebagai antisipasi demi menjaga kesehatan para jemaah saat puncak musim umroh selama Ramadan. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, setelah 22 tahun absen, tunggal putra Indonesia akhirnya kembali tampil di final All England setelah Anthony Ginting menang atas Christo Popov di babak semifinal, sekaligus menjadi final pertama bagi Ginting di All England. Asa Indonesia untuk kembali menoreh juara tunggal putra All England terbuka setelah Anthony Sinisuka Ginting lolos ke final. Keberhasilan Ginting maju ke final usai mengatasi perlawanan pembulu tangkis muda asal Prancis, Christo Popov, dalam partai semifinal di Utilita Arena Birmingham pada Sabtu siang waktu setempat. Peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 meraih kemenangan rubber game selama 75 menit, 19-21, 2-1-5, dan 2-1-11. Game pertama tidak berjalan mudah bagi Ginting. Ginting yang menjadi unggulan kelima kalah 19-21 di game pertama. Di game kedua, Ginting meraup poin demi poin dengan unggul jauh 2-1-5 untuk melanjutkan pertarungan ke game ketiga. Pada game penentuan, Ginting kembali berjaya dengan 2-1-11, alhasil tiket final berhasil diamankan. Ini adalah final All England yang perdana bagi Ginting, sekaligus tunggal putra Indonesia yang kembali lolos ke final setelah terakhir kali pada tahun 2002 atau 22 tahun lalu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Sabrina Hasilah pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.